warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Anak akan bulik kenalan. Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangat, Bu? Ini semangat, Bu. Yes, yes, yes. Ya, mantap. Kita belajar harus semangat. Baiklah, anak. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana materi yang Bapak ajarkan pada hari ini kita belajar tentang khususnya Pancasila. Mungkin pada minggu-minggu sebelumnya kalian telah belajar apa itu Pancasila dan apa itu pendidikan kewarganegaraan, telah kita pelajari. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta untuk satu orang memimpin berdoa terlebih dulu supaya apa yang Bapak ajarkan pada hari ini bermanfaat dan berguna untuk kalian sendiri dan untuk orang lain. Bapak minta saat mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, sampai kita berdoa dan mati, doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Anda pemimpin pada hari ini. Ya, Bapak lanjutkan ke pembelajaran kita pada hari ini. Apakah hari ini ada yang absen? Tidak masuk sekolah? Ada yang sakit? Ada yang tidak. Ada berapa orang yang sakit? Ada yang tidak hadir? Bapak absen pergi dulu ya. Bapak absen. Ahmad Ridwan. Hadir. Ahmad Hafid. Hadir. Adil ya, hadir. Aulia Hairun Nisa. Amelia. Ya, hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini kita hadir semua mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Maka, anak-anak, mulai kemana dari kita pada hari ini yaitu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana pada materi ini kita dituntut untuk bersikap memiliki sikap nasionalisme dalam diri kita. Artinya apa? Sikap nasionalisme itu harus kita kembangkan sejak duduk di bangku sekolah, yang mana kita untuk meningkatkan sikap nasionalisme itu kita sebelum mulai pelajaran harus kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya berbagi. Dengan lagu Indonesia Raya, alangkah lebih baiknya kita berdiri sendiri. Kebangsaanku.
bagi bangsa kita. Kalau sangat penting itu berarti sangat berharga Pancasila ini bagi negara kita. Sangat berharga. Dan saking penting itu pasti ada sebabnya. Sebabnya kenapa? Yang laki-laki. Kenapa? Yang perempuan. Kenapa? Karena Pancasila itu ialah ideologi bangsa kita. Artinya apa? Ideologi itu ialah tuntunan bagi bangsa kita. Yang mana semua yang apapun yang berada di negara Indonesia itu semuanya harus berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan kita bergerak, kita berbuat itu harus berdasarkan kepada Pancasila. Sila itu ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan yang adil dan berbakti, yang persatuan Indonesia, yang 4 kerakyatan yang menerima keadilan. Itu harus ada di dalam diri kita. Apabila itu sudah ada di dalam diri kita, maka itulah yang disebut sebagai warga negara Indonesia yang benar-benar warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu seperti apa? Orangnya ramah, orangnya baik, orangnya sopan, orangnya memiliki agama. Itu warga negara Indonesia. Tidak ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki agama. Semua warga negara Indonesia itu wajib memiliki agama. Wajib memiliki agama. Kenapa? Karena berlandaskan kepada Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada tidak? Misalkan di identitas kalian, di kakak, di rapor, di ijazah atau lain sebagainya, di KTP kalau sudah dewasa, tidak dicantumkan agama. Ada tidak? Tidak ada. Semua warga negara Indonesia itu memiliki agama. Maka materi kita pada hari ini itu kita membahas tentang lambang-lambang yang ada pada Pancasila. Laut-laut. Sebelum kita masuk ke materi, ada tahu apa itu Pancasila? Mari kita belajar mengenal makna dan lambang pada Pancasila. Banyak sekali lambang yang ada dalam Pancasila dan memiliki makna yang sangat luar biasa. Ada dalam Pancasila. Yang tidak hanya mengenal Pancasila, Pancasila itu seperti burung budak, bentuknya seperti ini, tapi maknanya kalian tidak tahu apa makna dari Pancasila tersebut. Kalian sebagai pelajar dan kalian juga yang akan menjadi tulang punggung negara ini, kalau bukan kalian siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan, misalkan perjuangan menjadi kepala sekolah, perjuangan menjadi guru. Siapa lagi kalau bukan kalian? Jangan sampai guru-guru atau kepala sekolah yang akan datang tidak mengenal lambang-lambang Pancasila itu. Dan itu harus kalian kenal. Kenapa? Itu ialah modal untuk kalian hidup di negara ini. Kalian harus mengenal Pancasila itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Tahukah makna perisai pada Pancasila? Yang disebut perisai itu seperti apa? Yang disebut perisai. Apa? Ada yang tahu? Arti perisai itu apa? Apa? Pelindung. Apa lagi? Perisai. Ya, pertahanan. Ridwan, beri tepuk tangan dulu untuk Ridwan. Dia perisai itu yang pelindung untuk kita bertahan. Kenapa? Kenapa Indonesia memiliki perisai di dalam Pancasila pada burung budak? Kenapa? Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. Karena dulu kita ini pernah dijajah. Jadi untuk kita jangan dijajah secara terus-menerus, kita harus mempersiapkan pertahanan itu. Dan kita terlebih dulu harus mempersiapkan perisai sebelum kita diserang. Maka dari itu perisai itu ada pada Pancasila. Poin utama pada perisai itu ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan kita bersatu, maka sama dengan kita mempertahankan negara kita, jangan sampai kita berpecah belah. Terus gambar perisai tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Bagian latar belakang dibagi menjadi 4 dengan warna merah putih berselang-seling. Warna merah putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Jangan sampai ada yang tidak tahu warna bendera Indonesia. Warna bendera Indonesia warna apa? Merah dan putih. Ya.
Dan sebuah perisai kecil miniatur dari perisai, ini namanya perisai. Ini namanya perisai. Ini yang disebut dengan perisai yang ada pada Pancasila. Yaitu sebagai pelindung. Pelindung siapa? Dalam ini nanti kita akan masuk ke materi. Dalam ini ada bintang, pohon beringin, ada kertas dan padi, ada kepala banteng dan ada rantai. Terus, ada yang tahu ini apa? Ini apa ini? Bicara dulu. Burung. Terus ini yang diundang burung kita ini apa? Tempat yang berbeda mereka. Kenapa burung berudak memegang erat sampai dua kakinya memegang sangat kuat ini kakinya? Karena kalau burung berudak tidak memegang jika berwarna itu di atas, maka Indonesia akan hancur. Bapak pastikan Indonesia akan hancur. Kenapa? Karena di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini adalah sebuah persatuan terjalin. Karena apabila Bhinneka Tunggal Ika ini dilepas dari burung berudak, maka akan hancurlah dan akan hilang empat perisai ini tadi. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika. Maka berbeda-beda tetap satu jiwa. Ya boleh tepuk tangan. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Kita memiliki berbagai macam suku, bangsa, agama, dan ras. Itu tidak menjadikan perbedaan bagi Indonesia. Ada yang kulit putih, kulit hitam, tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi perbedaan. Kenapa? Karena negara kita ialah negara kesatuan. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Terus ini ada emblem. Nyala emblem. Setiap gambar emblem yang terdapat pada perisai berhubungan dengan simbol dari sila-sila Pancasila. Akan kita bahas 5 emblem tersebut. Ayo bersama kita pelajari apa saja yang ada pada Pancasila dan mengapa Pancasila sangat penting bagi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita bahas kenapa Pancasila itu sangat penting. Kenapa kita akan mempelajari filosofi Amerika? Kenapa kita akan mempelajari filosofi Arab misalkan, Timur Tengah? Kenapa harus Pancasila? Dan hari ini akan kita bahas. Kenapa Pancasila? Ini apa? Bintang. Bintang? Bintang apa? Ya, bintang tunggal. Bintang tunggal. Kalau 2, 3 berarti tidak tunggal. Berarti banyak, bintang banyak namanya. Terus sampai 2, 3. Sila pertama, yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Emblemnya apa? Lambangnya apa? Yaitu berupa bintang tunggal. Makna dari bintang tunggal itu apa? Yaitu perisai dengan sebuah bintang emas. Apa? Bintang emas. Bintang dimasukkan sebagai sebuah cahaya, mengandung makna nur cahaya. Bintang itu posisinya ada di mana? Di atas langit. Kalau di langit itu artinya apa? Artinya sangat tinggi. Artinya sangat tinggi kalau dari langit. Bisa tidak kita menggapai bintang di langit? Artinya bintang itu sangat tinggi dan tidak bisa kita gapai. Bintang itu menunjukkan ialah makna dari sila pertama yang seperti Bapak jelaskan di awal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama dan memiliki kepercayaannya masing-masing, dan tidak ada yang melarang memiliki kepercayaannya masing-masing, dan tidak ada juga ya misalkan yang menghina atau yang menyambat dan lain sebagainya, tidak ada. Karena negara Indonesia menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Terus poin kedua apa? Rantai emas. Kenapa kita rantai perak? Harus rantai emas. Kenapa ada rantai berlian? Maka harus rantai emas.
agar kuat. Kuat lah mas. Wah, berharga tidak mas? Melimpah tidak di Indonesia? Melimpah, iya. Emas itu sangat melimpah di Indonesia dan banyak ditemukan di Indonesia. Dan emas juga sangat berharga. Apa maknanya rantai emas tersebut? Maknanya adalah rantai emas mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Walaupun dibuang ke lumpur, walaupun dibuang ke sungai atau di tempat kotor, biar bagaimanapun emas itu akan tetap apa Pak? Akan tetap berharga. Dimanapun kalian membuangnya akan tetap berharga. Maka dari itu perlakuan manusia sesuai dengan hakikat dan martabat sebagai makhluk Tuhannya yang Maha Esa. Biar kalian buang dimanapun emas itu akan tetap berharga. Mau di beceran, mau di balik, mau di mana pun tetap berharga. Emas tersebut berbeda. Misalkan ini pulpen, kalian buang ke balik, kalian buang ke sungai, mau tidak kalian ambil? Kalau ini pulpen, mau tidak? Tidak. Tapi kalau emas, iya. Kenapa? Karena ini adalah harganya. Yaitu emasnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mana itu melingkar tidak pernah putus. Emas lingkaran emas tidak pernah putus. Yang mana sikap persaudaraan kita itu juga tidak akan pernah putus. Yang tahu, berarti itu namanya rantai emas. Yang tadi bintang, jangan lupa menyebutnya itu bintang. Yang bisa disebut bintangnya itu namanya bintang tunggal. Terus yang ketiga, pada sila ketiga apa? Sila ketiga ada kalau sila ketiga itu apa? Sila ketiga Persatuan Indonesia. Terus emblem atau lambangnya apa? Pohon. Kalian tahu pohon berdiri seperti apa? Bahantu apa penting? Bahantu. Tapi pohon beringin mempunyai akar yang kuat dan memiliki daun yang banyak. Terus maknanya apa? Pohon beringin kenapa hubungannya memiliki akar yang kuat dengan batang yang besar, itu maknanya apa di Indonesia? Maknanya apa? Ini persatuan Indonesia. Maknanya ialah bahwasanya kita itu dalam menjaga persatuan itu harus kuat-kuat. Ingat seperti yang saya jelaskan pada minggu kemarin. Apa kata Bung Karno? Kata Bung Karno apa? Iya, benar. Kata Bung Karno, aku berjuang meraih kemerdekaan itu mudah, tapi yang sulit itu ialah mempertahankannya dan merawatnya. Yang sulit itu mempertahankan dan merawat kemerdekaan itu yang sulit. Memperjuangkan merebut kemerdekaan itu mudah dan Karno. Yang sulit itu bagi kalian merawat dan mempertahankannya. Maka dan oleh sebab itu pohon beringin ini menjadi lambang persatuan Indonesia. Kita harus kuat-kuat menjaga kemerdekaan tersebut. Terus, ini ada yang tahu sila keempat. Apa bunyi sila keempat? Bunyi sila keempat. Bunyi dari sila keempat. Apa bunyi dari sila keempat? Bunyi sila keempat apa? Apa tadi? Sila keempat. Bunyi dari sila keempat. Iya benar sekali, beri tepuk tangan buat. Yang keempat adalah cara kegiatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, yang mana dilambangkan pada sila keempat, yaitu lambangnya adalah kepala benteng. Bunyi silanya adalah kegiatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sebelum kita lanjut ada yang dipertanyakan?
dari sila pertama, sila kedua, ketiga, dan keempat sebelum kita masuk sila kelima. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Kenapa kepalanya? Karena badannya kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Pintar kelas 8. Dari 1 sampai 5 berapa? Habis ini ada buat Yes, harus baik. salah namanya. Anak Oke, biasanya mah mak. pokoknya siap gak ucapkan salam kepada Bapak Guru. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Ya, baik. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Senang pembelajaran hari ini? Model pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Kita ada model pembelajaran tanya jawab, ada menampilkan video, terus tadi kita menanggapinya sama-sama. Menyenangkan dan mengasihkan pada hari ini. Demikian pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Mungkin untuk pelajaran selanjutnya kalian bisa belajar di rumah dan nanti kita mungkin akan bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang bersama Bapak di kelas 9. Akhir kata dari Bapak, kalau ada salah dan hilang kata atau penyampaian Bapak pada hari ini, Bapak memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.